semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Mantap, Indonesia diserbu dunia. Efek kejut perang Rusia Ukraina, harta karun Indonesia jadi incaran dunia. Jadi kan efek daripada perang Rusia Ukraina ini menyebabkan banyak negara yang berfokus nih, sudah berpindah perhatian ke Indonesia. Sebabkan Indonesia juga mempunyai harta karun yang mempunyai peran besar terhadap dunia gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Efek perang Rusia-Ukraina, harta karun RI jadi incaran dunia. Jadi incaran ya. Lepas ini ya, perang Rusia-Ukraina. Kan banyak krisis Perang ya. Rusia dan Ukraina tidak kunjung damai. Perang yang terjadi hampir 1 bulan ini tidak hanya memberikan efek ngeri terhadap Indonesia, namun sebagian ada juga berkahnya. Semenjak negara-negara Eropa termasuk memberikan sanksi menghentikan impor komoditasnya ke Rusia, saat ini komoditas atau harta karun milik Indonesia menjadi incaran. Sejumlah negara barat itu telah memberikan sanksi kepada Rusia seiring dengan masih belum adanya sinyal untuk menghentikan serangan kepada Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memerintahkan untuk menyetop impor komoditas energi, baik minyak, gas, dan juga komoditas energi lain dari Rusia. Begitu juga dengan Inggris yang menyatakan akan mengurangi impor energi dari Rusia secara bertahap. Meskipun sejumlah negara Eropa tidak menyebutkan sanksi impor komoditas energi dari Rusia, namun adanya sanksi terhadap sistem keuangan Rusia juga berpotensi untuk menghambat transaksi dan juga pengiriman pasokan komoditas energi dari Rusia. Di mana kondisi ini juga memicu lonjakan harga sejumlah komoditas, baik minyak, gas, batu bara, hingga mineral seperti nikel. Dengan tersendatnya pasokan komoditas dari Rusia tersebut, maka sejumlah negara tidak ayal memberikan alternatif sumber pasokan termasuk Indonesia. Indonesia bisa dikatakan menjadi salah satu negara yang dianggap berpotensi menggantikan beberapa komoditas asal Rusia yang tersendat. Apa saja harta karun RI yang bisa berpotensi untuk menggantikan pasokan komoditas dari Rusia? Berikut ulasannya. Pertama, ada batu bara. Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga dunia setelah Cina dan India. Pada 2021, produksi batu bara Indonesia tercatat mencapai 614 juta ton, naik dari 2020 sebesar 561 juta ton. Pada 2022, produksi batu bara RI bahkan ditargetkan naik 8%. Menjadi 663 juta ton. Sementara Rusia tercatat sebagai produsen batu bara terbesar ke-6 di dunia. Berdasarkan data BP Statistical Review 2021, Rusia memproduksi sebesar 399,8 juta ton pada 2020. Adapun kontribusi pasokan batu bara asal Rusia ini sebesar 5,2% dari total produksi batu bara dunia sebesar 7,74 miliar ton. Akibat perang ini, pasokan batu bara Rusia diperkirakan akan terhambat. Imbasnya, beberapa negara khususnya dari Eropa hingga Cina mencari alternatif pengganti dari negara lain, salah satunya Indonesia. Dari catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Cina, belum bisa melakukan impor batu baranya dari Rusia, yang mana Rusia memberikan ekspor batu bara ke Cina hingga 17% dari total produksi batu bara sebanyak 420 juta ton tahun ini. Selain ke Cina, Rusia juga mengekspor batu bara ke beberapa negara di Eropa, sebanyak 31% dari total produksi batu baranya. Akibat dari seretnya pasokan batu bara di sejumlah negara Eropa dan Cina, batu bara Indonesia sedang diburu. Kedua, nikel. Selain batu bara Indonesia dinilai juga bisa menjadi pengganti pemasok nikel asal Rusia yang tersendat akibat perang Rusia-Ukraina. Hal ini dikarenakan pasokan nikel Indonesia pada tahun ini diperkirakan akan bertambah, khususnya untuk jenis logam nikel kelas 1 yang diproduksi Rusia, berupa nikel matte, nikel sulfat, mixed hydroxide precipitate atau MHP, maupun mixed sulfate precipitate atau MSP, yang kadar logamnya telah mencapai 99,9%. Produk nikel kelas 1 ini biasanya dijadikan bahan baku untuk bahan baterai kendaraan listrik. Bahkan Stephen Brown, konsultan independen di industri pertambangan berbasis di Australia, mengatakan bahwa logam nikel yang diproduksi Rusia merupakan nikel kelas 1 dan Rusia merupakan pemasok nikel kelas 1 terbesar dunia. Menurutnya, pasokan nikel Rusia ini tidak bisa digantikan oleh negara lain kecuali Indonesia.
Selanjutnya Indonesia adalah saja yang tembaga. boleh menggantikan. Perang Rusia-Ukraina juga Berarti berdampak pada nikel ekspor tembaga Indonesia ini pun Rusia. termasuk Rusia dalam merupakan kelas salah satu, satu ya? eksportir tembaga terbesar di dunia. Mengutip dari situs News Metal, produksi logam tembaga Rusia berkontribusi sebesar 4% dari produksi tembaga dunia. Tembaga produksi Rusia banyak diekspor ke Eropa, Cina, dan Belanda. Oke. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi efek daripada perang Rusia Ukraina ini menyebabkan banyak negara ini ya sekarang beralih menumpukan ke Indonesia ini, sebab Indonesia salah satu yang harta karun ataupun komoditasnya ini antara yang terbaik ya kualitinya, dan juga penghasil terbesar juga di dunia gitu. Top 10 ya, dan macam contohnya tadi itu nikel ya. Jadi Rusia kan adalah penghasil nikel kelas 1 ya, terbesar di dunia gitu, dan tidak ada negara manapun yang dapat menggantikan nikel gitu ya, nikel daripada Rusia kecuali Indonesia. Jadi berarti nikel daripada Indonesia ini ya, komoditas nikel ini berarti memang berkualiti tinggi gitu ya, sebab katanya ini hanya nikel daripada Indonesia saja yang dapat menggantikan gitu nikel daripada Rusia gitu kan. Bermaksud sini nikel Indonesia ini pun berkualiti kelas 1 juga gitu. Jadi banyak negara sekarang apabila krisis terjadi gitu kan, banyak beralih ke Indonesia ini mencari alternatif gitu kan, sebab kekurangan sumber energi ini. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.